Ya. Oke ya, jadi Mr. Repeat tadi ya. Jadi have to atau has to itu artinya adalah harus. Ya, ini kasih penjelasan di sini harus ya. Nah, bentuk negatifnya adalah don't have to atau doesn't have to. Artinya tidak harus. Ya, gitu ya. Nah, must itu artinya adalah harus. Ya, must itu harus, mustn't itu jangan. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi mustn't artinya bukan tidak harus tapi jangan. Jadi prohibition, larangan. Nah, need to artinya adalah perlu atau harus juga sama. Perlu atau harus. Ya, jadi perlu atau harus need to. Ya. Nah, don't need atau doesn't need artinya ini langsung kebalikannya juga. Ya, artinya tidak perlu atau tidak harus. Ya. Nah, ya jadi tidak perlu atau tidak harus. Ya, seperti itu, ya. Gitu. Ya, for example, you don't need to pay the bill. You needn't pay the bill. Sama ya, kan boleh pakai do not need, doesn't need, atau needed. Sama, ya gitu. Oke. Kemudian, you are allowed to. You are allowed artinya kamu diizinkan, diperbolehkan, ada izin. Ya, jadi diizinkan, ya, atau tidak. Ya, tidak diizinkan. Ya, gitu ya. Jadi ya, are allowed to atau aren't allowed to, ya gitu. Kemudian penggunaan cannot. Nah, cannot bisa dua arti ya. Bisa tidak mampu, bisa, atau tidak boleh atau tidak diizinkan. Ya, jadi bisa dua arti. Refuse permission, ya. Menolak izin, ya. Kamu tidak boleh, ya gitu. Kemudian juga ada yang lain, should atau shouldn't. Should atau shouldn't berarti sebaiknya atau sebaiknya tidak, ya. Ya. Should sama ought to ini sama ya artinya. Artinya sebaiknya. Ya. Kemudian ada had better. Had better itu artinya sebaiknya. Ya, sebaiknya, tapi kalau kamu nggak melakukan akan ada sanksinya atau konsekuensinya. Ya. Nah, ya jadi had better ini adalah sebaiknya, tapi kalau nggak dilakukan ada sesuatunya gitu ya. Jadi, nah, ya. Nah, kemudian untuk ought to sama had better ini biasanya dalam bentuk positif aja. Ya, bentuk negatifnya itu jarang ya. Ya. Yes. Nah, kemudian sekarang bentuk lampaunya. Bentuk lampaunya past. Ya, bentuk lampaunya kalau have to itu bentuk lampau dari have to. Ya, jadi have to atau has to itu bentuk lampaunya adalah have to. Ya. Ya, jadi kalau have to atau has to bentuk lampaunya adalah have to. Ya. Nah, kemudian don't have to atau doesn't. Ya, doesn't have to. Ya, jadi don't have to atau doesn't have to ini bentuk negatifnya adalah didn't have to. Ya, Kristo? Ya, jadi don't have to atau doesn't have to ini bentuk negatifnya adalah didn't have to. Ya. Nah, kemudian untuk need to ini present bentuk negatifnya adalah needed to. Ya. Nah. Ya. Ya. Kemudian ya ini sama juga ya, doesn't need atau do not need, don't. Ya, ini bentuk negatifnya atau bentuk lampaunya ya. Bentuk lampaunya adalah didn't. Kenapa ini kok bisa begitu? Ya.
sambil kamu baca ini juga sambil dicoba untuk dihafal. Ini Mister simpen dulu di mana? Risto tanggal 22 ya. Nah, kemudian wasn't atau were not to ya. Oke ya. Nah, terus kayak gini ya ini. Oke. Ini lebih interesting kalau kita praktis ya, Kristo ya, daripada gini ada boring ya. Nah, kemudian cannot ya, bentuk negatifnya adalah bentuk lampaunya adalah couldn't ya, gitu. Oh ya, videonya Mister kamu nonton ya? Terus nggak masuk ya. Oke, kemudian list of models. List of models. Nah, ini memang lebih enak kalau kita langsung latihan ya. Yes. Nah, kalau gini kelihatan boring ya, boring sama stressful kadang gitu ya. Yes, Mister. Didn't have. Nah, ini. Langsung pada konteks mungkin ya. Buying and selling. Afford. Ya. Afford itu artinya adalah mampu ya. Mampu membeli. Bargain ya. Apa bargain? Menawar. Ya, menawar bisa atau tawaran. Berarti dia bisa kata benda, bisa kata kerja. Ya, itu. Kemudian cash adalah uang tunai atau membayar tunai. Jadi tergantung dia verb atau dia ini ya, dia verb atau dia noun. Ya, tergantung posisinya. Kalau posisinya sebagai subjek ya dia uang tunai atau objek. Kalau posisinya sebagai verb dia adalah membayar tunai, ya. Yes, Kemudian change adalah menukar. Ya, atau kalau atau kembalian bisa, uang kembalian, ya kan? Kemudian diskon tahu ya, diskon. Kemudian receipt, apa itu receipt adalah bukti pembayaran. Bukti pembayaran. Ya, kata benda kalau ini pasti ya. Refund adalah mengembalikan barang. Mengembalikan barang atau pengembalian uang. Ya. Oke. Kemudian sale apa sale? Menjual. Sale di sini obral. Ya, kalau penjualan itu sales, ya. Sale di sini lebih pada obral. Kemudian value of money sama dengan layak untuk dibeli. Dan waste adalah apa? Bisa membuang, kata bendanya adalah sampah. Ya, jadi bisa verb, bisa noun, ya gitu. Oke, kemudian money and banking ya, ATM atau cash point, bank charges atau fee. Apa ini bank charges atau fee? Biaya admin. Ya. Bill apa bill? Itu pembayar Rekening atau nota, ya. Kemudian current account, rekening lancar. Artinya duitnya bisa ditarik sewaktu-waktu. Ya. Kamu punya rekening tabungan? Punya, toh? Nah, itu adalah current account. Artinya rekening lancar. Jadi sewaktu-waktu kamu mau tarik bisa. Ya, jadi nggak harus nunggu. Nggak harus nunggu bulan depan atau tanggal, enggak. Ya, kemudian get into debt, terlibat hutang. Interest apa? Interest bunga bank, ya. Kemudian lend, meminjamkan.
Meminjamkan dan meminjam itu sama nggak? Beda. Beda. Ya, kalau meminjamkan berarti kamu yang punya uang. Kalau meminjam berarti kamu yang perlu uang, gitu. Ya, ya, jadi beda. Ya, gitu. Nah, ini lend ini adalah meminjamkan. Ya, oke. Kemudian loan adalah pinjaman. Overdraft, apa ini overdraft ini kekurangan uang ya. Kekurangan uang, jadi artinya tagihannya lebih besar dari uang yang ada. Ya, jadi tagihannya 1 juta, uang yang ada cuma di dalam saldonya cuma 800. Ya, jadi overdraft. Gitu. Kemudian saving account, deposito berjangka. Ya, jadi saving account ini kamu nggak bisa tarik uang itu sewaktu-waktu ya. Jadi kamu bisa tarik pada tanggal-tanggal tertentu ya. Jadi seperti deposito berjangka itu loh. Rekening deposito. Pernah tahu ya deposito ya? Di bank itu. Ya. Kemudian withdraw money, menarikan uang. Ya, Kristo? Yes. Withdraw itu menarikan, ya, menarikan uang. Kemudian phrasal verbs connected with money and shopping. Come out, cut back, get by, pay back, pick up, sell out, set aside, splash out. Ya. Nah, come to, cut back, get by, pay back. Ya, pay back ini bayar apa ya? Bayar utang misalnya ya, pay back ya. Pick up adalah pay back ini bayar utang ya. Bayar tagihan ya. Pick up, ambil barang ya. Pick up juga jenis nama mobil ya, mobil pick up. Sell out, jual ya, sell out. Nah, yang lain Mister nggak tahu ya, sesuai konteks nanti kita lihat ya. Oke, dari sini dulu ada questions maybe. Belum ada sih. Ini Mister Bekenaru ya. Ya. Ya, jadi ini model verb, grammar, the models perfect. Ya. Nah, ini apa ini? Kenapa dalam konteks apa ini kok dikasih ini penjelasan ini? Ya. Oke. Kemudian supplementary material ya, grammar, choose the correct alternative. Ya, ya, pilihlah jawaban yang benar. Vocabularies. Ini dalam konteks apa kok diberikan ini materi ini? Nah, apa ya? Karena beberapa minggu yang lalu itu kan habis tes modal. Nah, kan materi sekolah itu kebetulan tentang modal. Ya, models. Ya, models. Ya. Oke ya, choose the correct alternative. Oke. Ini jawaban yang benar apa? You needn't come to class tomorrow atau you do not need to come to class tomorrow. Yang betul yang mana? Ya, yang pertama, kedua, atau dua-duanya benar. You needn't. Ya, ini dua-duanya benar. Ya. Ini nggak bisa di yang benar harusnya di jelas. Oh ya,
Nggak tahu entah benar entah enggak, ada kabar bahwasanya Uskop kita lagi sakit ya, betul ya? Yes, Mister. Itu benar ya beritanya ya, memang gitu ya. Iya, Mister. Benar, Mister. Oh, terus terakhir yang kamu dengar bagaimana kabarnya hari ini? Belum anu sih, Mister. Kurang jelas sih, Mister, Oh, gimana. belum ada update ya. Oke. Oke ya, jadi yang nomor 1, you didn't come to class tomorrow. Kemudian yang nomor 2, jawabannya adalah you Aren't alone. yeah, you are not. You aren't allowed to. Kamu tidak diizinkan untuk membawa makananmu di restoran. Ya, nggak boleh bawa makanan dari luar maksudnya ya. Ya, Yes, pesen. Kalau masen ini sebenarnya juga bisa, jangan ya kan. Sebenarnya dua-dua boleh ini benar ini. Ya, you mustn't take your own food into restaurant, atau kamu tidak diizinkan. Ini dua-dua boleh, benar ya. Oke. Kemudian usually at university, ya, you mustn't go to class all day. Nah, ini jawabannya kira-kira yang mana? You must. Nah, ini jawabannya yang ini, you don't have to. Ya, jadi di university kamu tidak harus, ya, you don't have to. Ya, jawabannya yang ini. Ini caranya untuk coret gimana ya? Oke lah, nggak usah lah ya. Oke. Kemudian number 4, ini jawabannya adalah ya, kamu jangan terlambat, ya, jangan menyerahkan tugas terlambat. Nah, kemudian yang nomor 5, jawabannya should. Ya, ought to itu nggak salah, tapi nggak lazim. Ought to nggak lazim digunakan dalam kalimat negatif sama pertanyaan, nggak lazim. Ya, tapi kalau should bisa dipakai di semua kalimat. Ya, jangan tanya kenapa nggak lazim ya, sudah itu kayak gitu ya. Okay. Kemudian number 6, you don't have to leave. You mustn't, jawabannya. Kamu jangan meninggalkan barang-barangmu di sembarangan. You mustn't leave your bags unattended at an airport. Ya. Oke ya, jadi ini jawabannya ya. Oke. Yes, Mister. Oke. Kemudian ya, ini cara pengajarannya Mister nggak tahu gimana ya, supaya kamu bisa juga mengerti ya. Ya, jadi Mister tunjukkan cara menjawabnya dan jawabannya apa. Ya, gitu ya. Untuk tipe-tipe soal yang seperti begini, ya. Gitu. Kemudian make sentences with the correct form of the model and verb given. Yesterday, jawabannya adalah Yesterday. ya. Ya, ini jawabannya ya. I had to talk to the bank manager. Ya. I spent all night worrying about the exam, but I spent all night worrying about the exam, but ya. Ini diminta pakai need ya, need sama worry ya. I didn't need to worry. Ya, I didn't need to worry. Ya, saya tidak perlu khawatir karena sebenarnya ujiannya itu gampang ya. Kemudian students write their exams answer in red pen. Ya, nah, students must write. Ya. Kemudian number 4, read the instruction, but I didn't
and I got the whole exercise wrong. Ya, jawabannya adalah ya, I ought to read. Saya mestinya baca instruction-nya dulu. Ya, oke. Tapi saya nggak baca, jadi saya salah semua. Ya, gitu. I shouldn't have lied. Saya semestinya tidak berbohong padamu ya. Nah, ya ini waktu yang lampau ya. I shouldn't have lied ya. Oke. Kemudian ya menurut Mister sih ini exercise begitu sulit untuk kamu ya. Yes. Ya, karena berbagai macam hal digabungkan jadi satu. Nah, padahal kamu tentang 2-3 hal aja udah kelabakan ya. Ini sampai berapa topik ini yang dimasukkan jadi satu ini ya. Ada beberapa topik ya. Nah, padahal 2 topik aja bagi Kristo kayaknya udah cukup berat ya. Ya, 2-3 topik lainnya ada berapa poin ini? Berapa hal ini? Ada 4, 5, 6, 7, 8 macam-macam ya. Oke ya. Nah, jadi ya Mister ya gini, Mister cuma demonstration cara jawabnya begini ya, gitu ya. Nah, tapi untuk bikin kamu bisa menjawab yaitu lama nantinya ya, bisa-bisa juga bingung gitu ya, stres ya. Kemudian she bla 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 get up early this morning, so she stayed in bed. Ya, she make sure the correct form just and verbs given. She get up early this morning, so she stayed. She needed. So she stayed in bed. Ini negatif berarti she didn't need to get up. Ya, karena kalau nggak pakai negatif, artinya nggak masuk akal, nggak enak, nggak pas, nggak klop gitu ya. She didn't need to get up early this morning, so she stayed in bed ya. Kemudian number 7, right? There is say this week. We can do it next week if we want. Yeah, we can do it next week if we want. Let's say next week we can do it. Oh, ini kita tidak harus tulis sekarang. We don't have to. Nah ini ya. We don't have to write the essay this week. We can do it next week if we want. Ya. Nah, if we want to. Ya, gitu. Oke, ini jawabannya gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ada sih. Atau nggak tahu apa yang harus ditanyakan ya, soalnya demikian rumit ya. Iya, Mister. Ya kan? Soalnya dulu kemarin tuh waktu saya sekolah itu saya bisanya itu yang bagian A sama C saja. Yang bagian B saya baru dibahas, baru tahu. Iya sih. Untuk mahal. Ya, kalau ini terlalu sulit buat kamu ini kayaknya. Ya, buat kamu terlalu dan apa ya? Ya seperti itulah ya. Jadi itu saya terlalu sulit. Kemudian match the pairs of sentences. Ya, cocokkan 2 kalimat antara yang kiri sama yang kanan. Ya. Nah, ini cara jawabnya ya kita mesti ngerti ya arti semuanya ya. Oke. Yang number 1, he looks exhausted. Dia tampak exhausted itu lelah ya. Kelelahan. Dia tampak kelelahan ya. Somebody is knocking at the door. Ya, seseorang sedang mengetuk pintu. Ya. His lips are blue and he is shivering. Ya, jadi bibirnya biru dan shivering itu menggigil. Oh, oke. Menggigil ya. Ya, menggigil ya gitu, shivering.
Somebody has taken my red pen. My friend climbed a really high mountain. I don't know when the cup final is. Mike hasn't replied to my email. Ya. Nah, kemudian he must be really cold. He must have run all the way here. It cannot be the postman because yes. Nah, ini yang digarisbawahi sesuai dengan konteks ininya pelajarannya adalah ini. Nah, ini ya, he must have. Ya, he must have. Dia pasti kedinginan, dia pasti. Ini cold di sini kedinginan ya, bukan flu ya. Ya, kemudian dia pasti berlari. Nah, ini maybe berarti kemungkinan ya, kemungkinan minggu depan. Nah, ya, cannot have been berarti tidak mungkin. May not. Ya, kemungkinan tidak. Nah, might have been checked ya, kemungkinan cek ya, karena dia kalah. Ya. Nah, ini mencocokkan. Ya, jadi dia tampak kelelahan. Nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Kelelahan. Have all the way here. Ya, kenapa? Jawabannya apa? B, Mister. He must have run all the way here. Oh, itu kok bisa begini. Bentar ya. Oh, langsung lompat sini. Oh. Ya. Bentar, ini tiba-tiba lompat sendiri dia. Yes, Mister. Ya. Ya, dia tampak kelelahan. Dia tampak kelelahan. Ya. Ya, jawabannya adalah Must have run all. Ya. Ini bisa tulis di belajar semua. Oke, must have run. Kopi. Ya. Kita ambil. Nah, ambil aja. State supaya agak cepat. Kopi biar agak cepat. Ini aja. Oh. Sambil kamu pikirkan ya jawabannya ya, teratur gini. His lips are blue and he is shivering. Ya. Oke, Leo, kamu dengerin aja ya, ini topiknya agak berat ya. Kamu dengerin aja, ikuti aja, ya serap yang kamu bisa. Somebody has taken my red pen. Okay. Somebody has taken my red pen. Ya, seseorang telah mengambil pen saya. Ya. Nah, my friend climbed a really high mountain.
I don't know when the final cup is. Mike hasn't replied my email. Ya, ya. Oke ya. Jadi yang pertama, he looks exhausted. Jawabannya adalah he must have run all the way here. Dia pasti sudah, dia pasti berlari. Dia pasti apa? Dia pasti kelelahan karena berlari, ya. Nah, ya, oke, ya. Okay, somebody is knocking at the door. So what should be the answer? Ya, Leo, kalau kamu tahu jawabannya langsung ya, dikatakan ya. Ya, somebody is knocking the door. So what should be the answer? Seseorang sedang mengetuk pintu. Kamu pilih dari jawab. Oh, dipilih. Oke. Ya, somebody is knocking at the door. Jawabannya paling cocok apa kira-kira? It can't be the postman because he is already been. Ya, ya. Jadi tidak mungkin postman ya, karena postman-nya barusan pergi. Ya, oke. Kemudian Christo, his lips are blue and he is shivering. Ya, jadi bibirnya kebiruan dan dia menggigil. Nah, jawaban yang cocok adalah, yang paling cocok adalah dia pasti kedinginan. Ya, nah ini nggak masalah ya, kalau kita keliru nanti bisa dikorek ya, bisa diperbaiki. Ya, nggak masalah. Ya, oke. Kemudian somebody has taken my red pen. Seseorang telah taken my red pen. Terus cocok dengan pasangan yang mana ini di sebelah kanan ini? Seseorang telah mengambil my ballpen. Maybe it might have been Jack because he lost his one. Ya, ini yang paling cocok ya. Kemungkinan Jack karena pulpennya barusan hilang. Nah, kemungkinan tapi ya bukan nuduh ya, tapi kira-kira dia ya gitu. Oke, Christo, my friend climbed a really high mountain. That can be cannot. Ya, pasti tidak mudah ya. That cannot have been easy ya, pasti sulit ya manjat gunung yang tinggi ya. Jadi perlu stamina, perlu latihan ya. Oke, and then Leo, I don't know when the cup final is. Saya tidak tahu kapan pertandingan finalnya. Jawabannya apa? It may be next week. Ya, kemungkinan minggu depan ya. It may be next week. Nah, kemudian Christo yang terakhir pasti. Ya. He may not have Receive it ya. Nah, Mike hasn't replied my email. Ya, Mike belum menjawab email saya. Nah, kemungkinan dia tidak menerimanya. Ya, jadi sekali lagi di jawaban ini tidak perlu lama-lama kita bisa trial error ya. Coba aja satu-satu, kalau nggak pas bisa diganti. Kebetulan ini sekali jalan langsung pas ya. Gitu. Oke ya, jadi ini adalah material dari Christo untuk tes ini kalau nggak salah ya. Cukup complicated ya, tapi yang nggak tutup kemungkinan kita bisa jawab juga ya. Gitu. Oke, next adalah vocabularies, kosakata. Ya, oke ya, cocokkan kata-kata di bawah ini dengan definitions-nya. Ya, jadi afford itu artinya tadi, nah ini Mister sudah kasih di atas ya, for Leo and also Christo. Nah ini sudah ada ada ininya, translation-nya. Ya. Jadi afford itu artinya adalah mampu, ya, mampu secara uang ya, mampu beli maksudnya. Ya, afford itu adalah mampu beli.
Ya, kemudian bargain itu bisa dua ya, bisa menawar, bisa tawaran. Ya, gitu. Kemudian cash itu bisa juga dua arti, bisa sebagai verb atau sebagai noun. Ya, jadi cash ini sekaligus dihafal ya, Risto sama Leo. Ini tentang uang ya, bahasa Inggris tentang uang. Kemudian cash itu bisa uang tunai atau membayar tunai. Ya, cash ya, gitu. Nah, kemudian change itu bisa menukar uang atau kembalian bisa. Ya, ada lagi istilah money changer ya. Money changer adalah tempat penukaran uang asing maksudnya. Ya, jadi change ini bisa dua arti. Kalau kata kerja berarti ya menukar. Ya, menukar kalau dalam konteks keuangan ya berarti tukar uang gitu ya. Ya, tukar uang atau ubah menjadi uang asing gitu ya. Bisa juga change adalah kembalian. Ini adalah kembalianmu ya. Here is your change gitu ya. Kemudian diskon ini kata benda, potongan harga. Ya, jadi diskon tahu ya. Potongan, diskon itu potongan ya. Tapi kalau dalam konteks penjualan ya berarti potongan harga. Gitu. Kemudian receipt ya. Ini bukan receipt ya, bukan ya, tapi receipt. Ya, receipt ini bukan resep atau resep dokter bukan ya. Receipt adalah bukti pembayaran. Receipt ya. Kemudian refund ini bisa verb mengembalikan barang atau pengembalian uang. Ya, jadi kalau yang refund untuk pengembalian barang berarti bukan tuker ya, kembali barang kembali uang gitu maksudnya. Ya, tapi refund sebagai kata benda berarti ya kembalian uang atas hasil kembali barang itu ya. Gitu. Kemudian sale adalah obral. Ya, bedakan sama sales ya. Kalau sales itu penjualan. Ya, jadi ada sales ini penjualan. Ya, jadi sales adalah penjualan. Ya. Nah, tapi kalau sales itu obral. Kemudian value for money. Value for money berarti layak untuk dibeli. Ya, ini juga pengetahuan bisnis ya. Bisa dikasih pengetahuan bisnis. Ya, jadi value for money adalah layak untuk dibeli, value for money. Jadi barang ini value for money misalnya. Ya misalnya barang ini misalnya ya. Nah, ini value for money. Berarti artinya worth it gitu ya. Ini worth it. Ya, jadi layak untuk dibeli ya. Jadi harganya sama yang didapat itu masih lebih besar yang didapat ya. Harga nggak seberapa tapi dapatnya banyak. Nah, itu value for money atau worth it ya. Kemudian waste itu artinya membuang. Ya, membuang bisa atau sampah juga bisa. Ya. Nah, jadi ada lagi istilah wasting time ya, berarti buang waktu ya. Nah, itu ya. Oke. Ada question sini? Risto atau Leo? Oke, nggak ada ya. Nah, ini yang pertama dulu yang kita fokus ya sini. Nanti habis itu vocab yang kedua. Ya, di exercise yang berikutnya. Ya, oke ya, clear ya. Ya. Nah, ini ya. Oke, coba dipikir ini jawabannya apa ya? Ya, Kristo sama Leo siap-siap ditanya ya. Jadi jawabannya untuk number 1 apa? 2, 3, 4 atau apa ya? Ya, oke ya, Kristo dulu ya. Kira-kira number 1 itu jawabannya apa? Money that you get back when you return something you have paid for. Uang yang kamu dapatkan ketika kamu mengembalikan barang. So what is the answer?
Refund. Ya, gampang ini ya. Ya, ini adalah refund ya. Oke. Nah, oke, kemudian Leo. Nah, yang merah berarti sudah diambil ya. Bisa nggak tahu cara coret ya? Mana ya auto coret ya? Strike out ya. Nomor 2 itu resep. Resep Receipt. ya. Ya. Receipt. Ya. Ya. Document that you have been. Ya, oke. Risto, number 3. Money you get back when you pay more than something costs. The money you get back. Itu berapa? Ada rapat. Rapat dosen. Oh, rapat dosen. Oh iya ya. Di bawah ya, lantai 2. Ruang rapat biasanya. Oh, ruang rapat Pak. Oh ya, makasih Bu. Ya. Oke ya, ini Mister bentar lagi mau rapat ya. Yes, Mister. Ya, bisa selesaikan dulu. Ya. Number 3, value for money. Ya, number 3. Value for money. Ya. Ya. Oke, next. Ya, Leo. Oh sorry, no. Number 3 not value for money. Uang kembalian. Change. Ya, uang kembalian itu change ya. 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 Number 4 itu baru yang value of for money ya. Ah ya. Oke, good ya. For money. Ya. Oke, next number 5, Risto. Siap-siap ya, Leo number 6. Suatu masa ketika ada potongan harga. Sale. Ya, sale. Ya, potongan harga sale. Kemudian number 6 apa? Bargain. Itu ngomongnya bargain ya sih? Something that you buy that cost much less than normal. Sesuatu yang kamu beli yang harganya lebih murah. Bargain itu. Ya, oke ya. Bargain, menawar ya. Ya. Memang mirip ya sale sama bargain, tapi kalau sale itu lebih pada periode pengurangan harga, ya besar-besaran ya. Ya, tapi kalau kamu sendiri yang menawar, kamu pribadi, kamu bisa nawar lebih murah, itu namanya bargain. Ya, gitu. Kemudian number 7, Risto, ini pasti adalah Offer. ya, offer. Ya, gitu ya, ini jawabannya. Nah, ini coba dipikirkan ya. Mister mau rapat dulu, mungkin